Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Hadis nomor 324 dari Bulughul Maram, bab sifat salat atau praktik salat. Hadis-hadis tentang kunut nazilah, kunut subuh dan kunut witir. Wa an Anasin radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahron. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kunut 1 bulan. Ba'da ruku, sesudah ruku, sesudah i'tidal atau di waktu i'tidal. Yada'u ala ahya'in minal arab, mendoakan laknat untuk beberapa suku Arab. Tsumma tarokahu, kemudian Nabi menghentikannya. Wali Ahmada, dalam riwayat Ahmad, wa Daruqutni dan ad-Daruqutni nahwuhu, sama seperti itu, min wajhin akhor, dari sanad yang lain. Wazada, tapi ada tambahan. Wa amma fis subhi, adapun dalam sholat subuh, falam yazal, terus-terusan, tidak berhenti, yaknutu, beliau kunut, hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia. Tambahan ini yang jadi ikhtilaf di madhab Syafi'i dan madhab Hanbali. Statusnya do'if, tambahan bahwa Nabi selalu mengamalkan kunut subuh. Tapi do'if ini menurut Imam Syafi'i dikuatkan oleh hadis-hadis do'if lainnya, termasuk ada pengamalan dari sebagian sahabat. Jadi ketika satu hadis do'if kemudian saling menguatkan, itu kan dalam teori umumnya bisa jadi kuat. Terus ada beberapa sahabat yang mengamalkan, ini menjadi lebih kuat lagi. Nah, nanti kalau di madhab Hanbali menilai hadis kunut subuh ini do'if, bertentangan dengan hadis yang sahih yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Metode tarjihnya, metode milih yang kuatnya, kalau di mazhab Hanbali, maka hadis yang sahih yang dipakai, hadis yang dhaif tidak dipakai, yang mengatakan tidak ada. Sedangkan yang mengatakan ada, yang dhaif tidak dipakai. Tapi kalau di mazhab Syafi'i mah tarjihnya tidak melihat hadis sahih dan dhaif. Ini kan yang mengatakan tidak ada sahih, yang mengatakan ada sahih gitu. Kenapa sahih? Kan dhaif. Ya kan dhaifnya saling menguatkan. Jadi pas sahih antara yang mengatakan ada dan mengatakan tiada. Nah, tarjihnya tentu yang mengatakan ada. Ya, contoh, kalau saya tanya ke Bapak, Pak, saya ada perlu ke ketua DKM, tadi lihat maghrib ada enggak? Cenah gitu. Oh, enggak ada. Cenah. Oh gitu ya. Ya tuh. Pas ketemu lagi jamaah yang lain, Pak mau kemana? Saya mau ada perlu sama ketua DKM, tapi katanya enggak ada. Iya ada, tuh di sebelah sana, di ujung, nggak kelihatan. Ini mana yang lebih kuat, yang mengatakan ada, yang mengatakan tidak ada?
yang mengatakan ada karena dia lebih tahu, sedangkan yang tidak ada tidak tahu. Itu teori tarjihnya. Maka dari itu di mazhab Syafi'i kunut subuh ini kesimpulannya diamalkan. Tapi meski mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dua-duanya tidak ada yang terjebak ekstrim. Kata mazhab Syafi'i, misalkan Imam Syafi'i meskipun mengatakan kunut subuh ada, tidak menyatakan bahwa sholat yang tidak ada kunut subuh tidak sah, tidak, rukun sunat saja, ya. Atau sebaliknya mazhab Hanbali tidak mengatakan bahwa yang kunut subuh juga tidak sah, tidak. Kata mazhab Hanbali sesekali boleh, ya. Kenapa mazhab Hanbali kemudian tidak memilih seperti Imam Asy-Syafi'i? Ya karena hadis-hadis yang mengatakan tidak ada itu lebih kuat. Yang kedua, kalau memang kunut subuh itu rutin diamalkan oleh Nabi gitu kan, pasti banyak hadis sahihnya, pasti banyak sahabat yang melaporkan. Karena tidak ada hadis sahih yang melaporkan gitu, maka diduga kuat Nabi tidak merutinkan kunut subuh. Kalaupun ada hadis yang menyebutkan Nabi kunut subuh, itu karena nazilah. Nazilah itu karena ada musibah yang menimpa umat Islam. Sebagaimana dijelaskan di hadis berikutnya, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu, beliau tidak kunut illa idza da'a liqaumin, kecuali apabila mendoakan keselamatan satu kaum, au da'a ala qaumin, atau mendoakan kebinasaan satu kaum. Ini yang dipahami dengan kunut nazilah. Nazilah itu ketika ada musibah. Dan karena Nabi mengamalkannya hanya ketika 70 penghafal Quran dibantai dan dimasukkan ke sumur Maunah, lubang buayanya di Jakarta mah sumur Maunah teh, ya. Maka kemudian Nabi kunut selama 1 bulan. Selebihnya dari itu, meski wabah zaman Nabi pernah ada, buktinya hadis-hadisnya sebagaimana sudah bapak-bapak faham ya di awal-awal pandemi kemarin, tapi Nabi nggak pernah melakukan kunut nazilah. Maka dari itu saya pribadi ikut pendapat tersebut. Jadi kunut nazilah itu ketika ada sepasang, ini ditindas, ini menindas gitu. Dan kunut nazilah itu maksimal 1 bulan, minimalnya tidak ada batasan, mau 1 kali sholat, 2 kali sholat, 1 minggu ya, 2 hari, 3 hari, silakan. Ini maksimalnya di hadis yang tadi pertama sebulan, kemudian tinggalkan. Dan itu berdasarkan teguran dari Allah di surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kamu tidak berwenang sedikit pun untuk terus-terusan memponis tobat dan memponis siksa bagi manusia, ya. Kalau sesekali boleh lewat kunut, tapi kalau terus-terusan nggak boleh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim, ya. Itu di ayat sebelum ayat riba di surat Ali Imran. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nulis Bulughul Maram ini dalam kitab-kitab fikih mereka menjelaskan bahwa inti kunut nazilah itu ketika ada musibah besar, mendoakan keselamatan satu kaum, bukan hanya mendoakan laknat untuk satu kaum. Mendoakan keselamatan pun boleh, dan itulah yang dijadikan pegangan oleh MUI. Makanya kemarin awal-awal pandemi mengadakan edaran untuk membaca kunut nazilah di setiap sholatnya.
Alhamdulillah berkat doa itu kita selamat lah ya dari pandemi. Sudah selesai, sudah dianggap selesai pandemi meskipun ya masih mengintai. Dan bagi kita itu bukan karena obat saja. Da obat mah pikeun lagi can gapanggih ya, obat corona teh gitu. Tapi karena doa ya. Kemudian yang berikutnya dari Sa'ad bin Tariq al-Asja'i radhiyallahu anhu qol. Nah ini hadis yang sahih yang menolak ada kunut subuh. Qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku Tariq al-Asja'i, seorang sahabat. Ya abati, wahai ayahku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, disebutkeun da 5 anana. Anda dulu mengalami berjamaah dengan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Afakanu yaqnutuna fil fajr, apakah mereka kunut subuh dalam salat subuh? Qol, kata Tariq al-Asja'i, bunayya, wahai anakku, muhdatsun, itu mah perkara yang baru, mun bahasa aya nama bid'ah gitu. Dan ini yang dijadikan pegangan oleh madzhab Hanbali. Madzhab Hanbali teh Bu Pak Saudi nya salafi, Bapak Ibu nu umroh ka Mekah ka Madinah aya kunut subuh teh ya, teu aya. Tam di Mesir ada, karena Mesir madzhab Syafi'i. Itu jadi sekali lagi ini tergantung madhab, dan saya sering nyatakan bahwa dalam fikih itu ada yang tegas hitam putih, ada juga wilayah yang hitam tapi harus menghargai yang putih gitu ya. Jadi ada yang memang ini putih, yang hitamnya tolak gitu. Ada yang tegas begitu banyak, tapi di wilayah-wilayah tertentu ada juga yang dua-duanya dalilnya sama kuat, tinggal kita pilih madhab saja ya. Pilih ke ayah di dia imam kunut subuh teu kudu subhanallah subhanallah, nah dar wae kunut ya. Da moal unggal subuh meureun pajinya. Soalnya saya pernah ya ketika ke Balikpapan tugas sama dosen-dosen STIP, nggak ada masjid yang satu mazhab dengan kita. Bacana sholat di dia weh di musola, naon cete dalilna sholat di musola, ada nage di masjid ka masjid weh kunut subuh bae we atuh cete gitu. Saya pergi naluturkeun ada 4 orang dosen dengan saya itu. Nah ada seorang dosen yang dari Garut pedalaman ya, doktor. Ketika kunut subuh saya ikut kunut subuh. Beres teh Ustaz Nasruddin ke heula anak teh cenah di lembur teh tukang nyari kunut subuh cenah Ustaz Nasruddin kunut subuh cete Ustaz ngiring teh 2 ngiring tah kunut Jumatan temennya aya kan Jumatannya kunut dalilna pisan nya cenah kieu lilating kieu we tungtung nama cenah lama cenah banyak kunutna ya abdi udah teu ngiring ya. Di susulan ku ketua DKM ya, pan benrok Jumatan ya. Wah tuh Ustaz cenah kabeh teu ngeunit jihad padina dalilna ge Ustaz mah tong ingin ulu jihad cenah ya khotib Jumat kosong ya. Jadi tuh dina 2 sok cetek kararunut teu kararunut ya. Ngan cangkeul cenah kieu turun tungtung nama eta dalilna pisan. Kelah cenah gimana? Yang namanya kunut itu kan sesekali boleh ya. Yang jadi persoalan itu yang dirutinkan ya. Itu yang jadi persoalan sunnah atau tidaknya itu, dan perbedaan madzhab Hanbali dan Syafi'i itu di sana. Dan ini hadis yang memang populer ya, riwayat yang populer. Imam Malik ketika mengimami Imam Asy-Syafi'i pakai kunut, ngahargaan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mengimami Imam Malik tidak pakai kunut, ngahargaan Imam Malik ya. Guru jeung murid pan Imam Malik Imam Syafi'i ya.
Kemudian yang berikutnya dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma annahu qol allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr. Hasan bin Ali ini cucu Nabi, putra Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku kalimat-kalimat yang aku baca dalam kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah itu yang buka kitabnya nanti kan wala ya'izzu dulu, bacanya tidak langsung ke tabarakta. Jadi ada dua riwayat, yang riwayat kedua itu ada wala ya'izzu, itu diselipkan di sebelum tabarakta rabbana wa ta'alait. Kemudian di akhirnya wa sallallahu ta'ala ala nabi, dan semoga Allah menganugerahkan sholawat kepada Nabi. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berilah aku hidayah bersama orang-orang yang kau beri hidayah, ya. Hitong bener sesoranganan, bener babarengan, ya. Wa afini fi man afait, berilah aku afiyah, afiyah itu keselamatan, bersama orang-orang yang engkau berikan keselamatan. Wa tawallani fi man tawallait, pimpinlah aku bersama orang-orang yang kau pimpin. Wa barik li fi ma a'tait, dan berkahilah aku dalam apa yang kau beri. Wa qini syarra ma qadait, jauhkanlah aku dari kejelekan apa yang kau takdirkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, engkaulah yang memutuskan takdir dan tidak diputuskan untukmu. Wa innahu la yadhillu man walait, sungguh tidak akan hina orang yang engkau pimpin, engkau bimbing. Wa la ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha berkah engkau Rabb kami dan maha tinggi. Wa sallallahu ta'ala ala nabi. Hadis ini ada beberapa atau sedikit sekali, ya saya pakai sekali, sedikit ulama yang mengkritik, tapi mayoritas ulama hadis mensahihkan, dan saya sudah tulis ya di website, bisa dicek kedudukan hadis kunut witir. Itu kalau di halaman kan berapa halaman, kalau nggak salah 6 atau 8 halaman, saya lupa lagi. Jadi setelah diteliti, pertama ini ada dua sanad, satu sanad Syu'bah, yang kedua sanad Abu Ishaq. Di Syu'bah mah nggak disebutkan ini teh kunut witir, pokoknya mengajarkan doa dalam sholat begitu. Nah kalau di sanad Abu Ishaq disebutkan seperti begini, ini dibaca dalam kunut witir. Karena Syu'bah secara status keulamaan lebih tinggi daripada Abu Ishaq, ini menurut yang mengkritik, maka tentu yang harus didahulukan adalah sanad Syu'bah, ya, yang lebih kuat. Tapi setelah saya cek, status Syu'bah dan Abu Ishaq itu dalam hierarki yang dibuat oleh Ibnu Hajar itu sederajat. Kalau sederajat berarti tidak saling bertentangan, justru saling mengisi, ya. Terlebih kata Imam Bukhari, Syu'bah itu sudah biasa meringkas hadis. Jadi ada beberapa hadis yang beliau riwayatkan diringkas, tapi kalau Abu Ishaq detail. Maka dari itu yang menyebutkan kunut witir ini jelas sahih, dan saya tidak temukan para ulama hadis yang mentahqiq hadis, kitab-kitab hadis, Musya Albani, Syu'aib Al-Arnaut, Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, yang mendoibkan hadis ini, enggak ada, semuanya mensahihkan.
Paling yang didoibkan itu yang sholawatnya oleh Syekh Albani. Ini yang hadis yang ada tambahan sholawatnya itu oleh Syekh Albani didoibkan. Tapi beliau sendiri memberikan catatan di kitab Sifat Sholat Nabi. Kata beliau, sholawat ke Nabi mah itu mah paket dalam doa, ya, satu paket dalam doa secara umum. Mau doa kunut, doa apapun ya dianjurkan kan disertai dengan sholawat, ya. Itu hadisnya terkenal ketika Nabi menjelaskan yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah, ya. Kata Nabi ja'atur rajifah tatba'uha radifah, itu malam-malam nih datang nih rajifah itu yang menggoncangkan, tatba'uha radifah diikuti oleh goncangan-goncangan berikutnya. Itu persis gempa, ya, gempa kan goncangan besar, udah gitu kan enggak, kadang tidak langsung berhenti, ada lagi goncangan-goncangan, itu radifah. Itu maksudnya hari kiamat. Maka kata Nabi di malam hari bangunlah, berdoalah. Lalu Ubay bin Ka'ab yang saat itu ada dekat Nabi bertanya, bagaimana kalau saya menjadikan 1/4 doaku sholawat untuk Anda? Kata Nabi, bagus. Kalau setengahnya, misalkan mau berdoa setengah jam 15 menitnya mau sholawat, kata Nabi, bagus. Ah, cenah saya mah semuanya we doa direk sholawat we. Kata Nabi, bagus, ya. Idan yukfa hammuka, dengan demikian semua kegelisahanmu, semua kebutuhanmu akan terpenuhi, gitu. Iya kan rame kamari sholawat non, Mbak. Jadi cenah obat pandemi teh sholawat tibil kulub gitunya, obat hati gitu. Saya sering ditanya gimana nya inti nama sholawat mah kembali ke dalil umum, memang itu salah satu doa mujarab. Tapi kalau pertanyaan apakah ini afdol dalam pengertian paling utama, ya tidak. Kenapa tidak? Karena Nabi sendiri tidak mengamalkan demikian, meski memang Nabi tidak wajib sholawat untuk dirinya. Yang kedua, para sahabat lain pun tidak, hanya Ubay bin Ka'ab saja. Berarti ya sesekali boleh kita mengisi zikir kita, mengisi doa kita dengan sholawat, dan itu jadi dalil yang kuat dalam doa-doa. Sayang kalau sholawat dilewatkan. Terlebih kembali dalam ke ayat yang umum, wa rafa'na laka dzikrak, kami jadikan penyebutan untukmu tinggi, mulia. Maksudnya ketika Allah disebut maka Nabi pun harus disebut, dan ketika Nabi disebut harus ada sholawat untuk Nabi. Kita kan berdoa sama Allah, ini masa Nabi tidak disebut? Dan menyebut Nabi itu adalah dengan sholawat, sama ya. Maka dari itu di setiap muqaddimah khutbah dan akhir khutbah para ulama selalu, ya, saya sering ditanyakan, cenah Nabi nggak pernah sholawat di khutbah? Ya iyalah, Nabi nggak wajib sholawat atas dirinya, yang wajib sholawat kan kita, ya. Dan saya sering jelaskan, sok buka kitab-kitab para ulama, tayangan sholawat di muqaddimah mual ayat. Kenapa? Kan itu dalilnya. Masa Nabi disebut dalam khutbah teu sholawat pan punten bakhilin hadis nage. Lamun bahasa kasar nama kurang adab nu gitu teh, ya. Nabi disebut dalam muqaddimah khutbah tapi tidak sholawat, kurang adab jatuhnya. Ini nyebut haram itu, ya, para ulama juga sepakat kalau sampai haram tidak, karena nggak ada larangan, ya, tapi kurang adab. Itu cenah Imam Bukhari nggak ada sholawat di muqaddimah kitabnya. Kata Ibnu Hajar nggak ada sholawat karena nggak ada tahmid, cuma bismillah aja Imam Bukhari. Kalau bismillah ya nggak ada. Kalau ada tahmid, ya, memuji Allah, memuji Nabi, otomatis ada sholawat. Jadi sholawat itu dalam qunut witir ini kembali ke dalil-dalil umum tentang sholawat. Saya pribadi pun mengamalkan sholawat dalam qunut witir ini. Kemudian nanti riwayat-riwayat menjelaskan, ya, bahwa qunut witir ini
seringnya diamalkan oleh para sahabat itu di 15 terakhir Ramadan. Tapi kata Syekh Albani, saya sependapat itu tidak jadi dalil pembatasan. Nabi sendiri di sini tidak membatasi, silakan mau dari awal Ramadan pun silakan ya. Saya pribadi pun baru di masjid tertentu, khususnya masjid saya, Masjid At-Taubah, itu kunut witir atau di masjid pesantren biasa diamalkan. Kalau saya imam ya, lalu saya amalkan. Tapi di masjid-masjid yang belum menerima ada kunut witir ya saya tidak akan amalkan ya. Di Al-Ikhlas memeureunnya mun ditakdirkeun ngimaman abdi kunut witir kade tong subhanallah subhanallah. Udah jelas hadisnya sahih sepanjang tahun kata Syekh Albani silakan, cuma memang tidak dirutinkan. Dari mana faham tidak dirutinkan? Iya, karena Nabi mengajarkan kepada Al-Hasan saja, tidak ke semua sahabat. Kalau memang dianjurkan dirutinkan, pasti semua sahabat diajari. Ini Nabi, kamu bagus kalau dalam witir ada kunut begitu ya. Tidak kemudian dirutinkan. Dan para ulama pun yang menjelaskan membolehkannya sama, tidak dirutinkan. Rutinkan itu di 15 terakhir Ramadan atau di 10 hari terakhir Ramadan. Saya juga sering menegur santri yang mengimami kalau kebetulan dia kunut. Nah, kita teu kunut teu apal Ustaz. Oh, sugan teh bisi we nganggap bidah. Teu apal cenah Ustaz, mane atuh cita ngapalkeun. Pan ieu sibuk ngapalkeun Quran. Kemudian walil Baihaqi an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunut min sholati subhi. Kalau dari hadis Ibnu Abbas mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa yang tadi dalam kunut salat subuh. Wa fi sanadihi dha'fun, tapi sanadnya dhaif. Dan ini disepakati kedhaifannya termasuk Imam Syafi'i sendiri. Cuma di mazhab Syafi'i itu karena tidak ada dalil yang sharih. Apa yang dibaca dalam kunut subuh nggak ada dalilnya. Yang ada yang dhaif, yaitu ini. Maka kan dina doa manya dhaif-dhaif ge hadis. Ya kan ngadoa mah bapak ibu ngadoa, ya Allah ini tolong ya anak saya luluskan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ayat teh hadisna bu eta doa kitu. Teu aya teu dhaif-dhaif acan ya. Komono dhaif gitu. Jadi asal tidak diyakini langsung bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam aman. Ya doa itu bebas, teu dhaif-dhaif acan ge bebas. Nah, itulah kenapa di jamaah Nahdiyin ya kalau di Indonesia ini yang dibacanya dan diganti domir ya. Allahumma hdina fi man hadait gitu kan. Wa afina fi man afait. Saya juga awal-awal dulu ketika kunut witir nya cek bapak-bapak Ustaz, nah tentu jika kunut subuh dibalik kunut subuh nuturkeun kunut witir, bukan kunut witir jika kunut subuh. Cita ada dina dalil nage, ini mah dalil untuk kunut witir ya. Ini berikutnya tentang burukul ba'ir ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu sujud, fala yabruk, maka janganlah ngadeprek. Tah bahasa Sundana naon Pak, bahasa Indonesiana ngadeprek. Mendeprek, turun ajalah. Janganlah turun kama yabrukul ba'ir, seperti turunnya unta. Ini makanya istilahnya burukul ba'ir, ngadeprek juga onta gitu. Esenya bahasa Sunda lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Di Jawa mungkin ada padanannya. Wal yado', dan hendaklah dia meletakkan yadaihi, tangannya, qabla rukbataihi, sebelum lututnya.
Nah ini yang jadi diskusi ya antara Ibnul Qayyim al-Jauziyah dengan Syekh Albani. Padahal Ibnul Qayyim al-Jauziyah teh mbahna madhab Hanbali nya, Syekh Albani maka dienakeun. Ibnul Qayyim al-Jauziyah kan murid Ibnu Taimiyah, seumur dengan Ibnu Katsir tahun 1200 Masehi ya. Kata Ibnul Qayyim, ini Nabi melarang turun seperti unta, lalu kemudian memerintahkan tangan dulu. Kan unta kalau turun depan dulu, baru belakang. Ini Nabi kok menyuruh turun tangan dulu, lalu belakang. Berarti itu mengamalkan yang Nabi larang. Katanya jangan seperti unta, tapi kok menyuruh seperti unta. Nah, disinilah hadis ini dikenalnya sebagai muskil atau mudharib, aneh gitu. Jadi nggak diamalkan, ya. Tapi Syekh Albani termasuk Ibnu Hajar sendiri menjelaskan, Pak, hari onta ada tangannya nggak? Ada tangannya nggak? Nggak ada, semua empat-empatnya kaki gitu kata Syekh Albani. Termasuk Lisanul Arab, Ibnul Arabi, semuanya kan kaki. Jadi maksud Nabi letakkan dulu tangan baru kaki pas, karena unta itu turunnya kaki dulu gitu. Jadi jangan kaki dulu, harus tangan dulu. Tergambar Pak bukan? Kalau sujud, turun sujud, jadi jangan lutut dulu tapi tangan dulu menurut hadis ini. Wa huwa aqwa min hadisi Wa'il bin Hujrin, kata Ibnu Hajar, ini lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr yang dia mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila sujud, wa do'a rukbataihi qabla yadaihi, beliau meletakkan dulu lututnya sebelum tangannya. Rukbataihi lutut. Jadi ari cek Abu Hurairah mah Nabi memerintahkan tangan dulu kemudian lutut. Nanti bangkitnya juga sama, lutut dulu baru tangan. Kalau Wa'il bin Hujr mah aku melihat sendiri Rasul turun itu lutut dulu lalu kemudian tangan. Kata Ibnu Hajar, hadis yang menyuruh tangan dulu burukul ba'ir itu lebih kuat. Kenapa? Fa inna lil awwali syahidan min hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, karena yang pertama ada penguat dari hadis Ibnu Umar yang tangan dulu, yang itu adalah amal dia sendiri. Dan kita tahu Ibnu Umar ini kan ta'asi ya, fotokopian Rasulullah. Beliau itu ingin persis seperti Rasulullah. Ibadah haji pun nyimpang lah di Abetoh. Kenapa? Ada Rasul juga dulu nyimpang di sini. Gitu. Ditakdirkan Rasulullah pernah ya minum cikopi di Cimareme, ya. Nyimpang ya Ibnu Umar maka Cimareme, ninyo cikopi lah gitu. Itu sakingin seperti Rasulullah. Namun hemat kami ya, ini kan hadisnya dua-duanya sahih. Dan kalau hadis dua-duanya sahih, dan ini kan gak bertentangan tentang praktik. Yang namanya sholat itu kan ada banyak ragam dalil, dan ini justru menginformasikan bapak-bapak jawazul amroin. Jawazul amroin deh, boleh dua-duanya, boleh tangan dulu, boleh kaki dulu, tergantung bapak kumah nyari cangkeng jeung teuna. Nyari tuur misalkan ya. Kalaupun mau silakan ya, tangan dulu kalaupun sehat, atau mau lutut dulu tergantung enaknya ya. Ada kan yang enak lutut dulu, ada yang enak tangan dulu, dan jangan dipaksakan. Enggak, yang enak tuh cenah lihat lutut dulu lalu tangan. Tuh ada guru saya yang menjelaskan begitu. Usah cerita ngukur enak teh tengku nyalira. Ngukur enak teh babarengan di survei ya, survei ini ya pasti hasilnya begitu. Ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Dua-duanya diperbolehkan, dua-duanya hadisnya sahih. Sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, takut terlalu siang. Bismillah, Ustadz bertanya, bila kita ngantuk dalam sholat tarawih, bolehkah sholat tarawih formatnya 4-3-4 4 rakaat
terus witir 3 rakaat, kemudian tidur, bangun lagi sholat 4 rakaat. Boleh Bu. Perintah jadikan witir di akhir itu sunat. Buktinya Nabi di riwayat Bukhari, kata Ibnu Abbas, pernah sholat 4 rakaat, pulang ke rumah pada Isya itu, kemudian tidur, lalu malamnya bangun sholat 5 rakaat, ya. Nah udah gitu tidur lagi, lalu janari di waktu sahur bangun lagi sholat 2 rakaat. 4, 5, 2. Mana witirnya? Di akhir, di tengah? Tengah. 4, 5, 2. Ini formasi Persib striker 2. Kalau 4, 3, 4 itu formasi Persib kalau sedang menyerang total, ya. Strikerna 4 diturunkan. Boleh Bu, ya, enggak haram, silakan. Cuma saya tetap dalam pendapat jumhur, yang terbaik itu sholat tarawih itu 2, 2, 2, 2, ya, tidak 4, 4, 3 atau 4, 3, 4. Kenapa? Karena hadis tentang tarawih 4, 4, 3 itu hadis Aisyah, ya. Yang hadis Aisyah itu di Bulughul Maromnya sendiri yang menjelaskan sholat malam Rasul di bulan Ramadan dan luar Ramadan itu ada 4, 4, 3, ada 10, 1, ada 6, 5. Jadi mereka ngamalkan hadis Aisyah itu 4 tilungkul genap 5 kali-kali, ya. 10 hiji, 10 hiji mah tereh. Salamna hiji. Maka dari itu para ulama jumhur menjelaskan jangan dirujuk hadis Aisyah karena variasi. Kemana tuh dirujuknya? Yang langsung sabda Rasul. Rasul ketika ditanya kaifa sholatul lail, Rasul hanya memberikan satu jawaban, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2-2. Rasul nggak memberikan alternatif lain. Maka dari itu kata Al-Basam termasuk yang lain-lainnya 4, 4, 3 itu maksudnya 2-2 istirahat, 2-2 istirahat. Istirahat antara 2 salam itu namanya tarwihah. So segera buka Fathul Bari, kitab-kitab lainnya. Kenapa disebut tarawih? Karena ada tarwihah. Tarwihah itu didasarkan pada hadis Aisyah yang tadi 4, 4, 3 itu kan 4 tidur lalu 3. Makanya Aisyah nanyakan di hadis itu, kenapa Anda tidur sebelum witir? Kata Nabi, mata saya tidur, hati saya tidak tidur. Ayo orang mati balik. Mata tidak tidur tapi hati tidur gitu nya. Beunta panon mah hate maka mana we. Jadi kalau mau konsisten mengamalkan hadis Aisyah 4, 4, 3, opat pulang tidur dulunya, ke alarm bareng jam 11 ka dia opat tidur dulu. Dan yang 4 itu lama lagi, falatas al an husnihinna wa tulihinna. Jadi mun opat 3,5 jam bidah we sarua. Ya 4, 4, 3 itu lama, ya. Kemudian ini yang 2 itu juga di jumhur ulama itu nggak ada batasan rokaat, dan guru saya Hasan pun mengatakan demikian. Cuma memang yang terbaiknya 11. Jadi maksud 4, 4, 3 itu 2 tarwihah, 2 tarwihah, 2 tarwihah, 2 tarwihah, 2 tarwihah. Ada 5 tarwihahnya jadi we tarawih. Kalau 4, 4, 3 mah mustahil tarawih. Tarwihatain. Ya. Tarawih itu kan 3 ke atas. Ya jama kan, jama itu 3 ke atas, mungkin 2 mah musanna. Kalau 4 istirahat lagi mun aya, ya. 4 istirahat. Kan 2 kali istirahat. Nah, mungkin disebut tarawih. Tarwihatain. Ya. Disebut tarawih itu karena jedanya lebih dari 3. 5 kan 2 matak disebut tarawih.
Makanya saya sering bilang ke masjid-masjid yang sebelah, langsung disebut taraweh, qiyam Ramadan. Ya, salah teh ngaran taraweh bari nyebutkeun leupeut padahal bala-balapan teu nyambung. Ya. Tuh, jadi tapi boleh yang 4-4-3 boleh, yang 10-1 boleh, yang 6-5 boleh, 4-3-4 boleh, 4-5-2 boleh ya. Dan ini ada kejadian unik ya. Kemarin di satu masjid saya biasa jadwal kedua di masjid itu. Jadwal pertamanya guru saya. Kan kemarin Ramadannya diundur. Mundurnya satu hari ya, Sabtu jadi Ahad gitu kan. Saya kan jadwal kedua, kadinya guru saya juga ada. Ternyata beliau lupa di rakaat 4 yang keduanya jadi 5. Saya juga ngitung dulu. Tadi kahiji ayat iya, kedua iya. Oh iya 5, tapi udah ihdinas siratal mustaqim. Lanjut we. Pas salam, Ustad, 6 bete 5. 5 gitu, cenah gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi 5. Mohon cenah gitu. Tuh cenah licik lain di bejaan. Termasuk saya ditanya aku jawab, Ustaz, nah tuh cenah teu subhanallah teu sujud sahwi. Dah enggak ada salah. Ya, mun kitu aya salah. Sujud sahwi mah kalau kurang rakaat atau lebih rakaat pan acan ieu macan beres. Men gitu 11 dari 12 sujud sahwi. Ya, pan ieu mah kakara salapan acan. Oh gitunya. Nya atuh 2 deui we piraku cenah 3. Jadi formasinya 4 5 2 kan. Oh zaman biasa obat-obat 3 teh. Saya cenah kumaha sah cenah naam nih lieur-lieur teuing. Aya hadisna di Sahih Bukhari itu jelas ya, Nabi mengamalkan 4 5 2. Kemudian Pak Ustadz, masjid di sekitar saya selalu kunut subuh. Bagaimana sikap saya yang tidak kunut subuh? Ya kan tadi sudah saya jelaskan, terserah ibu ya. Jika tidak ikut kunut apakah berarti saya tidak mengikuti imam? Enggak, kan perintah mengikuti imam itu disebutkan ku Nabi. Takbir ikut takbir, ruku ikut ruku, itidal ikut itidal, sampai sujud ikut sujud, bangkit ikut bangkit, nggak ada kunut ikut kunut, nggak ada ya. Termasuk cenah imamnya turunnya lutut dulu. Kalau saya biasa tangan dulu. Apakah saya harus ikut imam? Memang Syekh Albani mah ekstrim. Kalau saya kata Syekh Albani turunnya tangan dulu, tapi imam turunnya kaki dulu, saya harus ikut. Makanya Syekh Albani kalau imam kunut subuh, saya harus ikut kunut subuh. Itu ikut imam ya. Tapi saya pribadi memahami yang dimaksud imam dijadikan pimpinan harus diikuti itu kan disebutkan oleh Nabi. Ikuti gerakannya, jangan melebihi, jangan meninggalkan. Adapun ada beda-beda mazhab silakan ya. Jika ikut kunut maka akan jadi tiap hari kunut rutin. Terima kasih ya, itu silakan Bu ya. Kalau ibu tanyanya ke saya pribadi, saya ikut kunut sesekali lah, seminggu sekali, sisanya tidak akan ikut gitu. Untuk mengajarkan, tapi dah lain mengajarkan. Dah orang nahdinya jadi sendiri tahu kan kunut itu sunat. Yang tidak kunut tidak kemudian tidak sah. Tumun gitu mahnya nu tadi bapak-bapak kunut subuh, abdi teh kunut subuh meureun protes. Kan tidak ya. Pak Ustadz, bolehkah sholat fardu 4 rakaat disekalikan dalam satu tahiyat akhir? Tidak ada tahiyat awal, bid'ah nih ya, tidak sah. Nggak boleh. Tah, ieu mah hitam putih ieu mah ya. Nggak boleh, bid'ah, haram. Sholatnya harus diulang. Bukan diulang. Kalau lupa sujud sahwi. Kalau sengaja, iya tidak sah. Ya. Ini menunjukkan ada sujud sahwi itu menunjukkan bahwa itu merusak rakaat. Tapi karena lupa nggak apa-apa. Ya. Kalau gitu mah kita terlewat ibtitah, yo langsung al-fatihah we rusuh teh. Aduh poho ibtitahna kaliwat, nggak apa-apa, itu mau ku Nabi dibolehkan. Ya. Tapi kalau kelewat tahiyat awal itu rukun wajib, makanya Nabi sampai sujud sahwi. Ada berapa macam kunut?
A. Najilah, witir. C. Subuh Bu. Ya, ya pertanyaan ABC ku abdi dijawab C na subuh. Pada waktu apa doa kunut najilah, witir, subuh dibaca? Pada waktu i'tidal Bu ya Pak. Pada waktu i'tidal bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah ini ketika i'tidal. Kalau i'tidalnya begini, kalau yang begini. Ada yang menyebutkan sambil mengangkat tangan, ada yang tidak. Boleh dua-duanya. Saya pribadi sambil mengangkat tangan, ya begini. Itu kunut. Ada yang menjelaskan sebelum ruku ada, tapi mayoritas yang menjelaskan sesudah ruku atau i'tidal. Kunut itu kan artinya berdiri lama. Nah, jadi ketika berdiri, bacaan doa kunut nazilah banyak ya. Contoh misalkan kita mau mendoakan kebinasaan orang-orang kafir yang menindas di Myanmar. Myanmar nggak ada di bahasa Arabnya, adanya Burma ya. Allahumma al'an a'da'aka a'da'ad-din al-kafirin al-zalimin fi ardi Burma gitu. Begitu Bu ya. Mau dipanjangkan silakan. Wal'anhum wahjum tuh ngedak pohonnya, hancurkan pasukan mereka, juyusahum ya. Wasdud wa ta'ataka alaihim kama waja'alahum sinin kasini Yusuf gitu ya. Itu bebas. Mau sederhana, Allahumma al'an 'alal kafirin al-zalimin fi Burma boleh. Wansur al-muslimin al-madlumin fi Burma boleh, begitu. Udah selesai. Mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya, daripada yang salah ngadoa. Kuduna ngadoakeun keselamatan jadi laknat. Kunut witir tadi, kunut subuh tidak ada riwayat bacaannya, berarti bebas ya. Dan saya tidak mengamalkannya, jadi saya nggak tahu ini apa ya. Kalaupun ada yang tadi yang kunut witir. Sudah 4 pertanyaan, nggak ada lagi ya. Baik, cukup, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.